Cina punya ambisi besar menantang dominasi Amerika Serikat, tak hanya di bumi tapi juga luar angkasa. Saat pintu Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS tertutup rapat bagi mereka, Beijing tidak tinggal diam. Larangan ketat Amerika Serikat yang memblokir akses Cina ke proyek global tersebut justru memicu ambisi raksasa Asia itu untuk membangun rumahnya sendiri di luar angkasa. Maka lahirlah Tiangong alias Istana Surgawi. Ia mengangkasa sebagai simbol kemandirian teknologi Cina, sekaligus menantang langsung dominasi antariksa Washington yang telah bertahan sejak era Perang Dingin. Langkah Cina membangun stasiun luar angkasa independen ini telah mengubah peta geopolitik di luar atmosfer bumi. Bahkan dunia mengakui transformasi kekuatan luar angkasa Cina makin menyalip Amerika. Lantas, bagaimana Cina melakukannya? Absennya Cina dari ISS bukanlah sebuah kebetulan. Mengutip Newsweek, kondisi ini adalah hasil dari kebijakan AS yang memblokir partisipasi Beijing dalam kolaborasi antariksa tingkat tinggi. Akar masalah ini tertanam dalam Undang-Undang Alokasi Konsolidasi Departemen Pertahanan tahun 2011. Bagian 1340 dari aturan tersebut yang dikenal sebagai Amandemen Wolf secara tegas melarang NASA menggunakan dana untuk berkolaborasi dengan Cina atau perusahaan milik Cina. Larangan didorong oleh kekhawatiran mendalam mengenai masalah hak asasi manusia dan keamanan nasional. Washington mencurigai adanya resiko pencurian teknologi sensitif yang dapat memperkuat militer Cina. Analis luar angkasa Miles O'Brien mengatakan, Partai Komunis Cina dipandang sebagai pihak yang berusaha mengambil hak kekayaan intelektual Amerika. Tudingan ini jelas dibantah Cina yang menyebut eksplorasi luar angkasa mereka bersifat damai. Eskalasi ketegangan ini semakin memuncak di bawah pemerintahan Donald Trump. Kebijakan terbaru yang terbit September 2025 lalu melarang warga negara Cina memegang visa AS untuk berpartisipasi dalam program NASA. Pembatasan ini mencakup akses fisik ke fasilitas NASA sampai partisipasi dalam pertemuan daring. Didepak dari ISS, Cina tak tinggal diam. Dia memulai membangun stasiun luar angkasanya sendiri. Tiangong yang kini mengorbit bumi menjadi balasan nyata Cina atas pengucilan terhadap mereka. Ini adalah stasiun luar angkasa modular yang sepenuhnya dibangun dan dioperasikan oleh Cina. Terdiri dari beberapa modul yang dikirim bertahap dan dirakit di luar angkasa. Lalu bagaimana stasiun luar angkasa ini dirakit? Melansir Popski, modul inti stasiun ini yang disebut Tianhe merupakan pesawat ruang angkasa terbesar yang pernah dikembangkan oleh Cina. Pesawat ini memiliki panjang 16,6 meter, diameter 4,2 meter, dan berat hampir 25 ton. Modul ini diluncurkan pada April 2021 menggunakan roket Long March 5B dari Pusat Peluncuran Antariksa Wenchang di Pulau Hainan. Tianhe dilengkapi berbagai teknologi yang mendukung ilmuwan astronom Cina dalam melakukan penelitian di luar angkasa, termasuk dengan robot besar yang dirancang China Academy of Space Technology atau CAS. Tiangong juga disusun atas beberapa modul lain, yakni Wenpan dan Mengtian yang memiliki desain sama dengan Tianhe. Keduanya diluncurkan bertahap ke luar angkasa dengan roket yang sama. Wentian, modul eksperimen diluncurkan pada 24 Juli 2021. Dilengkapi dengan lengan robotik dan beberapa interior yang salah satunya dirancang sebagai tempat perlindungan bagi awak stasiun ini. Setelah selesai sepenuhnya, Tiangong membentuk struktur berbentuk huruf T. Modul inti Tianhe berada di tengah dengan diapit oleh modul laboratorium di sisi-sisinya. Desain ini memungkinkan Cina memiliki pos terdepan permanen di orbit rendah bumi. Secara teknis, Tiangong memiliki kemiripan dengan stasiun luar angkasa Mir milik Rusia yang legendaris. Tetapi insinyur Cina telah menerapkan modernisasi fasilitas dalam desainnya.
Salah satu fitur mencolok adalah lengan robot setinggi hampir 6 meter yang mampu memindahkan modul dan mendukung aktivitas di luar kendaraan. Stasiun ini menjadi satu-satunya stasiun luar angkasa independen di orbit. Status ini memberikan Cina keleluasaan penuh tanpa bergantung pada mitra internasional yang mungkin dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Meski independen, Cina tetap membuka pintu kerjasama terbatas. Wakil Kepala Perancang Stasiun Luar Angkasa di Akademi Teknologi Luar Angkasa Cina, Ban Linhou, mengatakan Tiangong diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan dan pemanfaatan sumber daya luar angkasa. Pengembangan dan pemanfaatan ini akan dilakukan secara damai melalui kerjasama internasional. PBB bahkan telah mengonfirmasi bahwa berbagai eksperimen dari negara lain dapat dilakukan di Tiangong. Tiangong hanyalah satu elemen dari transformasi besar-besaran kekuatan antariksa Cina. Sekarang Beijing telah membangun infrastruktur antariksa terintegrasi yang mencakup logistik orbital, roket yang dapat digunakan kembali hingga industrialisasi bulan. Cina telah mencatatkan sejarah dengan menjadi negara pertama yang mendaratkan wahana antariksa di sisi jauh bulan melalui misi Chang'e 4 dan Chang'e 6. Prestasi ini bahkan belum pernah dicapai oleh Amerika Serikat. Pakar kebijakan luar angkasa Namrata Goswami menyoroti pergeseran fokus Cina dari sekadar simbol status menjadi penguasaan infrastruktur strategis. Cina kini menargetkan pembangunan pangkalan penelitian bulan internasional atau ILRS pada tahun 2035. Pangkalan luar angkasa ini direncanakan akan dilengkapi dengan reaktor nuklir untuk mendukung operasi jangka panjang di permukaan bulan. Ini adalah ambisi tergila Cina dengan menempatkan nuklir di satelit bumi, rencana yang mungkin belum pernah dipikirkan oleh rivalnya Amerika Serikat. Program penjelajahan Chang'e menjadi ujung tombak ambisi ini. Misi Chang'e 6 pada tahun 2024 sukses mengambil sampel dari sisi jauh bulan. Misi mendatang, Chang'e 7 dan 8 akan difokuskan untuk mencari air es di kutub selatan bulan dan menguji teknologi pencetakan 3 dimensi menggunakan tanah bulan. Di sektor peluncur, Cina mengembangkan roket yang bisa digunakan kembali. China Aerospace Science and Technology Corporation atau CASC juga tengah mengembangkan kendaraan peluncur yang mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal. Langkah ini diambil untuk menyaingi dominasi roket Starship milik SpaceX. Kemampuan produksi satelit Cina juga meningkat pesat. Pabrikan seperti G-Space kini mampu memproduksi satelit orbit benda bumi hanya dalam waktu 28 hari. Kecepatan produksi ini memungkinkan penyebaran konstelasi satelit secara masif dalam waktu singkat. Pembangunan teknologi dan percepatan program bulan Cina menandai berakhirnya era monopoli AS di luar angkasa. Boikot yang dilakukan NASA atas Cina alih-alih melumpuhkan justru memaksa Beijing untuk membangun ekosistem antariksa yang sepenuhnya mandiri dan kompetitif. Ruang angkasa kini telah bergeser dari zona eksplorasi ilmiah menjadi arena persaingan geopolitik yang krusial. Dengan ISS yang mendekati masa pensiunnya dan Tiangong yang baru memulai masa operasinya, Cina memposisikan diri untuk mengambil alih kepemimpinan di orbit rendah bumi. Persaingan ini bukan lagi sekadar tentang menancapkan bendera, melainkan tentang menguasai infrastruktur masa depan yang akan menentukan kekuatan ekonomi dan militer di bumi pada abad ke-21. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.